Ada yang percaya bahwa Ferrari sedang membangun kembali. Ada juga yang percaya bahwa Ferrari sedang kehilangan arah. Dan di antara yang terakhir ini ada Bernie Ecclestone yang menyerang Hamilton dengan keras. Dalam video hari ini, kita akan melihat pernyataannya tentang juara dunia 7 kali. Kita juga harus membahas pertarungan untuk kejuaraan dunia. Karena Sergio Perez berbicara tentang mantan rekan setimnya. Kita akan melihat bagaimana penalti pada mesin bisa mempengaruhi pertarungan untuk kejuaraan dunia dan melihat bagaimana tim bersiap untuk Grand Prix di Brasil. Dan akhirnya, kita akan membahas sedikit tentang pasar pembalap karena Leclerc atau Piastri mungkin akan berganti tim. Sebelum memulai, pastikan untuk memberikan dukungan dengan menyukai dan sekarang mari kita lihat semuanya secara detail. Menurut Bernie Ecclestone, masalahnya sudah jelas. Ferrari tidak akan menang sampai mereka memiliki diktator lagi di pucuk pimpinan. Ya, seorang diktator bukan manajer, bukan pemimpin bersama, tetapi seseorang yang benar-benar memimpin. Ini adalah kata-kata yang kuat, tetapi mengenal Ecclestone, ini tidak mengejutkan. Mantan bos Formula 1 dalam wawancara, berbicara tanpa penyaring tentang situasi di Maranello, langsung menuding Frederick Vasseur. Ferrari membutuhkan seorang diktator di puncak untuk sukses. Di sana mereka tidak berbicara bahasa Italia, mereka berbicara bahasa Ferrari. Semua orang di Italia memiliki suara dan campur tangan dalam memutuskan apa yang benar dan salah. Vasseur terlalu lemah dan bukan seorang diktator. Ini adalah serangan langsung yang menyentuh inti masalah yang banyak penggemar keluhkan selama berbulan-bulan. Kurangnya arahan yang jelas. Karena ya, memang benar, tahun 2025 bukanlah tahun yang buruk. Ferrari tetap berada di posisi kedua dalam kejuaraan konstruktor, tetapi mencapai balapan ke-21 musim ini tanpa satupun kemenangan dengan hanya satu pole position adalah data yang sulit dicerna. Di Maranello, mereka tahu betul bahwa tujuannya sekarang hanyalah mempertahankan posisi kedua di belakang McLaren. Tetapi bagi Ecclestone ini tidak cukup. Menurutnya dibutuhkan otoritas, keputusan, dan visi tunggal, bukan seseorang yang mendengarkan semua orang lalu membuat kompromi. Tapi itu belum semuanya. Ecclestone menemukan cara untuk menyerang Lewis Hamilton juga, dan dia melakukannya dengan keterus-terangan yang sama. Semuanya lepas dari kendalinya, dia menyatakan. Dia ingin menjadi juara dunia dan sekarang dia terkejut karena tidak bisa melakukannya. Pastinya salah satu yang terbaik dalam dekade terakhir. Tetapi bukan yang terbaik. Hubungan dengan Ferrari hanyalah sebuah proyek pemasaran keuangan. Saya pikir di masa depannya, dia akan berkecimpung di dunia mode. Kata-kata yang sangat berat. Pada dasarnya, Ecclestone mengurangi kedatangan Hamilton di Ferrari menjadi operasi citra, bukan pilihan olahraga. Cara untuk menjual, menarik sponsor, membangun ikon global, tetapi bukan untuk menang. Ini adalah pandangan sinis. Tetapi banyak orang, setidaknya sebagian, setuju karena hasil sejauh ini tampaknya membenarkannya. Tidak ada kemenangan, banyak eksposur media, tetapi sedikit substansi di lintasan. Pertanyaannya tidak terhindarkan. Apakah Ecclestone benar? Menurut Anda, apakah diperlukan seseorang dengan lebih banyak otoritas di Ferrari untuk membawanya ke kesuksesan? Atau apakah ini hanya nostalgia masa lalu ketika Ferrari mendominasi seperti pada masa Jean Todt dan Montezemolo? Kebenarannya, seperti biasa, berada di tengah-tengah. Vasseur telah membawa stabilitas, ketertiban, dan lingkungan kerja yang lebih tenang setelah bertahun-tahun kekacauan. Tetapi mungkin dalam tim seperti Ferrari, diplomasi saja tidak cukup. Mungkin masih dibutuhkan seseorang yang mampu memaksakan visinya, meskipun harus menjadi tidak populer. Sementara itu saat musim mendekati akhir, perasaan adalah bahwa Maranello masih mencari jati dirinya dan bahwa tahun 2026 dengan perubahan regulasi dan Hamilton yang perlu dihidupkan kembali akan menjadi ujian sebenarnya karena waktu untuk alasan telah berakhir dan di Formula 1 seperti yang dikatakan Ecclestone sendiri hanya satu hal yang penting. Seperti biasanya, Ecclestone tidak setengah-setengah dan membuat pernyataan yang sangat kuat melawan Ferrari. Menurut saya, Formula 1 telah banyak berubah sejak zaman Ecclestone, tetapi dalam satu hal dia benar, diperlukan seseorang yang sangat kuat di Ferrari, terutama dari segi kepribadian, yang mampu mengubah dan memaksakan keinginannya. Christian Horner bisa menjadi acuan yang tepat untuk yang merah, karena dia adalah manajer yang. Ketika Anda memberinya tim untuk dipimpin, dia membangunnya di sekelilingnya. Sementara jika menempatkan manajer biasa yang mungkin akan baik-baik saja di tim lain, di Ferrari berisiko tenggelam. Tahun 2026 akan menjadi tantangan terpenting bagi Ferrari karena akan ada perubahan regulasi. Itu akan menjadi tahun kedua Hamilton, dan kita akan mengevaluasi kinerjanya di lintasan. Saat ini, 64 poin ketertinggalan dari Leclerc sangat membebani klasemen, karena dari juara dunia 7 kali Anda mengharapkan lebih. Ada periode adaptasi dan kita semua sadar akan hal ini. Tetapi adaptasi ini juga telah berlangsung lama, meskipun sekarang Hamilton tampaknya lebih kuat. Bahkan, dalam balapan terakhir kami melihatnya dengan kecepatan yang sama dengan Leclerc. Pastinya Brasil akan menjadi ujian yang baik untuk melihat peningkatan kinerja Hamilton di paruh kedua musim ini, dan untuk mengevaluasinya dengan cermat. Faktanya adalah saya tidak ingin percaya bahwa operasi Hamilton di Ferrari ini hanya merupakan operasi pemasaran. Pasti itu berpengaruh. Tetapi ada juga operasi olahraga di dasarnya. Dan Johnny Herbert juga berbicara tentang Lewis Hamilton dan membuat pernyataan yang sangat berat. Itu menjadi mengerikan untuk dilihat. Dan yang mengatakannya bukanlah seorang pembenci, bukan penggemar yang kecewa. Tetapi Johnny Herbert, mantan pembalap Formula 1 dan selama bertahun-tahun steward FIA, seseorang yang tahu betul paddock dan tahu betapa brutalnya kategori ini. Menurut Herbert, waktu Hamilton di Ferrari bukan hanya musim yang sulit, tetapi drama yang terulang setiap akhir pekan. Ini adalah saga yang tampaknya tidak ada akhirnya. Memang,
Angka-angka berbicara dengan jelas. 0 podium dalam 20 balapan, 64 poin tertinggal dari Leclerc dan Ferrari SF25 yang tidak pernah memungkinkan dia menunjukkan potensi sebenarnya. Sebuah penilaian yang menyedihkan bagi juara dunia 7 kali yang tiba di Maranello untuk menulis ulang sejarah. Ini adalah pernyataan awal. Mari kita ingat, ketika kesepakatan dengan Ferrari diumumkan, idenya jelas. Hamilton seharusnya menjadi percikan yang mampu membawa Ferrari meraih kemenangan. Sementara Vasseur akan menjamin stabilitas dan kontinuitas. Namun hingga hari ini hasilnya benar-benar berbeda. Tidak ada kemenangan, tidak ada pole position untuk Hamilton dan musim yang tampak seperti fotokopi dari tahun-tahun terburuk di Mercedes. Dan balapan di kota Meksiko adalah bukti lainnya. Hamilton akhirnya meraih kualifikasi terbaik tahun ini. Ketiga di grid. Tampaknya ini saatnya untuk akhirnya naik podium dengan Ferrari. Namun setelah awal yang baik, ia mendapat penalti 10 detik karena meninggalkan lintasan dan mendapatkan keuntungan dalam duel dengan Verstappen. Sebuah kesalahan yang menghancurkan segalanya, meninggalkannya lagi-lagi di luar podium. Ini adalah penderitaan olahraga, kata Herbert, yang tidak berbasa-basi dan berkata, ini adalah penderitaan yang berlanjut, mengerikan untuk ditonton. Charles konsisten, selalu melakukan bagiannya, sementara Lewis terus mencari percikan itu yang tidak datang. Dan ini adalah penilaian yang keras, tetapi mencerminkan kenyataan. Karena Leclerc, meskipun dengan batasan teknis yang sama, berhasil memaksimalkan setiap kesempatan dengan membawa 7 podium ke Ferrari. Sementara Hamilton selalu tertinggal 1 langkah, terlalu sering terjebak di antara pengaturan yang sulit, strategi yang dipertanyakan, dan SF25 yang berubah perilaku dari satu akhir pekan ke akhir pekan lainnya. Namun Herbert mengakui ada beberapa sinyal positif. Tenang melihatnya berjuang melawan Verstappen, masih ada rasa lapar, semangat itu. Tapi itu tidak cukup. Mobilnya tidak memungkinkannya untuk membuat perbedaan. Dan mungkin ini adalah intinya. Hamilton masih termotivasi, tetapi kendaraan teknisnya tidak setara dengan pengemudinya. Dan ketika kamu adalah Lewis Hamilton, setiap kekalahan terasa 2 kali lipat. Namun, hal yang paling sulit diterima adalah perbandingan langsung dengan Leclerc. Pembalap Monaco tidak hanya mengalahkannya secara konsisten dalam balapan, tetapi juga mengubah Ferrari menjadi timnya. Semuanya berpusat padanya. Pengembangan, komunikasi, dan strategi. Sementara Hamilton masih tampak seperti tubuh asing, seorang juara yang mencari identitas dalam tim yang bukan miliknya. Herbert mengatakannya dengan jelas, sampai dia mendapatkan podium pertama itu, Lewis akan selalu hidup dalam bayang-bayang Leclerc. Bayangan yang berat, hampir simbolis dari pembalap yang lebih muda, lebih cepat dalam putaran kualifikasi, lebih selaras dengan para insinyur. Namun ada sesuatu yang sedang berubah. Dalam beberapa akhir pekan terakhir, Hamilton menunjukkan peningkatan dalam kualifikasi, tanda bahwa kerja internal di Maranello mulai membuahkan hasil kecil. Setelah GP Meksiko, dia sendiri mengatakan bahwa dia merasa lebih nyaman dengan mobil, belum cukup untuk menang, tetapi setidaknya untuk mulai membangun kembali. Namun masih ada masalah mendasar. Ferrari tidak dapat membiarkan musim lain seperti ini. Tahun 2025 seharusnya menjadi tahun kebangkitan, tetapi berisiko berakhir dengan hasil yang terasa seperti ejekan. Dan sementara Vasseur mencoba untuk menjaga ketenangan dan kontinuitas, tekanan pada Hamilton meningkat karena tahun 2026 sudah di depan mata, dan dengan peraturan teknis baru semua orang akan memulai dari nol. Itu akan menjadi kesempatan nyata untuk memahami apakah proyek ini lahir untuk menang atau, seperti yang ditakutkan Ecclestone, hanya operasi pencitraan yang besar. Bagaimanapun, tidak ada yang mengira itu akan mudah, tetapi melihat Lewis Hamilton, pria pemecah rekor, berjuang untuk posisi keempat dengan Ferrari yang tidak melonjak, adalah pemandangan yang menyakitkan bagi siapapun yang mencintai Formula 1. Herbert benar tentang satu hal. Ini mengerikan untuk ditonton karena bukan hanya seorang juara yang berjuang. Ini adalah legenda yang menemukan betapa panjangnya jalan untuk kembali ke puncak. Dan sekarang semuanya bergantung pada tahun 2026. Jika Hamilton berhasil, ini hanya akan menjadi bagian tersulit dari kebangkitannya. Tetapi jika tahun depan juga berjalan seperti ini, maka kita mungkin akan menyaksikan akhir karirnya. Saya percaya pada kebangkitan Hamilton di tahun 2026. Ini harus menjadi tahunnya, dan dia harus menunjukkan kepada semua orang bahwa era regulasi ini, era mobil efek tanah, bukanlah miliknya. Bahkan di Mercedes, dia berjuang keras dalam perbandingan dengan Russell. Dia melakukan itu sekarang dalam perbandingan dengan Leclerc. Hamilton merasa nyaman dengan mobil yang mengembangkan downforce secara berbeda. Lalu ada pukulan telak pada tahun 2021. Mari kita ingat, dengan kejuaraan dunia yang dicuri dari Lewis Hamilton, karena itu adalah gelar ke-8-nya. Jadi kita akan lihat apakah pada tahun 2026, dia bisa membungkam semua orang. Faktanya adalah hingga hari ini, kritik banyak datang, baik dari mantan pembalap seperti Johnny Herbert, maupun mantan pemilik Formula 1 seperti Bernie Ecclestone. Kita akan melihat bagaimana juara dunia 7 kali akan bereaksi. Dengan mengatakan itu, kita harus mendengarkan kata-kata Sergio Perez tentang perebutan juara dunia saat ini, karena dia memberikan pandangannya. Memang, kejuaraan dunia 2025 tampak tertutup. McLaren di depan, Norris mengendalikan Piastri di belakang, dan Red Bull kesulitan. Namun, Max Verstappen kembali. Dengan 4 balapan tersisa, juara dunia 4 kali itu kembali di sana. Hanya 36 poin dari pemimpin klasemen dunia, dan comeback-nya tampak lebih hidup dari sebelumnya. Pemulihan yang hingga beberapa minggu lalu tampak mustahil, tetapi sekarang membuat Woking gemetar. Karena, seperti yang dikatakan Perez, dan dia mengenal Max lebih baik daripada siapapun. Dengan McLaren yang sedikit bermain-main, Verstappen memiliki peluang nyata untuk menang, katanya. Dan dia lebih layak dari siapapun, karena dia mengemudi dengan cara yang fenomenal. Itu adalah kata-kata yang berat. Karena ketika bahkan mantan rekan setimu, yang di masa lalu tidak pernah terlalu ramah padamu, mengakui keunggulanmu, itu berarti perasaan di paddock hanya satu. Verstappen kembali menjadi favorit.
Setelah awal musim yang sulit antara kesalahan, masalah keseimbangan, dan Red Bull yang kurang dominan dibandingkan masa lalu, Verstappen mulai melakukan apa yang dia tahu terbaik, membangun kembali langkah demi langkah hingga kembali menjadi ancaman. Dan dia melakukannya dengan gayanya sendiri. Dia metodis dan mematikan. Dalam beberapa Grand Prix terakhir, sementara McLaren berdebat tentang siapa yang menjadi nomor satu antara Norris dan Piastri, Max mengumpulkan poin berharga. Podi yang konsisten dan kecepatan yang semakin mendekati hari-harinya yang terbaik. Butuh sedikit saja, sebuah McLaren yang terpecah dan Red Bull yang kembali efektif untuk membuka kembali persaingan dunia sepenuhnya. Di Woking, situasinya semuanya kecuali jelas. Setelah kemenangan Norris di Meksiko, kedua pembalap dipisahkan oleh 1 poin di klasemen. Keseimbangan yang sempurna, tetapi berbahaya. McLaren memilih untuk tidak memberikan perintah tim, membiarkan Norris dan Piastri bersaing untuk gelar dengan bebas. Ini adalah pilihan yang berani, tetapi berisiko sangat mahal, karena sementara mereka saling mengambil poin, Verstappen ada di sana, siap menyerang. Dan Perez mengatakan itu tanpa basa-basi. Max adalah aksi tahun ini yang menjaga Formula 1 tetap hidup. McLaren sedikit terjebak dan dia bisa manfaatkannya. Pernyataan yang merangkum dengan sempurna perasaan paddock. McLaren sedang menyia-nyiakan keunggulan yang tampaknya tidak terkalahkan. Max tidak banyak bicara, tetapi membuat semuanya jelas dengan penampilannya. Di Meksiko, dia finish di posisi ketiga dengan strategi sempurna hanya 1 kali pit stop. Tetapi di akhir balapan nadanya sangat realistis. Saya kehilangan 10 poin dari Lando. Semuanya harus berjalan sempurna untuk menang, dan akhir pekan ini tidak berjalan sempurna. Jadi jawabannya ada di sana. Kalimat khas dari Verstappen langsung padat dan tanpa ilusi. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki ruang untuk kesalahan lagi, tetapi juga bahwa tekanannya sekarang ada pada yang lain. Karena ketika Verstappen mencium peluang, persaingan kejuaraan dunia langsung berubah ritme. Dan dengan 4 balapan dan 2 sprint race yang masih harus dijalankan, ada 60 poin yang berpotensi diperebutkan. Dan jika ada seseorang yang tahu cara mengelola tekanan, itu adalah dia. Menarik untuk dicatat bahwa Verstappen, bahkan di saat-saat tersulit musim ini, tidak pernah kehilangan kendali. Dia tidak menyalahkan tim, tidak mencari alasan, dia hanya terus bekerja menyesuaikan diri dengan mobil yang awalnya tidak disukainya, dan mengubahnya, seperti yang selalu dilakukannya, menjadi senjata untuk gelar. McLaren di sisi lain, terjebak dalam permainan internal. Norris dan Piastri ingin menjadi wajah masa depan, tetapi ini menciptakan keseimbangan yang tidak stabil. Dan Perez memahaminya. Max menjaga musim ini tetap hidup. Dialah yang mengubah dunia yang sudah diprediksi menjadi pertunjukan. Dan dia benar. Sekarang ada 4 akhir pekan untuk memutuskan segalanya. Brasil, Las Vegas, Qatar, dan Abu Dhabi. Lintasan yang berbeda, kondisi yang berbeda, tetapi ada benang merah yang jelas. Red Bull kembali kompetitif, tidak tak terkalahkan seperti tahun 2023, tetapi akhirnya stabil. Dan dengan Verstappen dalam mode berburu total, setiap kesalahan kecil dari McLaren bisa menjadi fatal. Max sendiri, meskipun menyadari kesulitan, tahu bahwa sejarah ada di pihaknya. Ini sudah terjadi pada tahun 2021 ketika dia membalikkan dunia pada putaran terakhir. Dan sekarang, dengan ketenangan orang yang tahu cara menang, dia hanya menunggu Norris dan Piastri menjebak diri mereka sendiri. Jika dia berhasil, gelar ini akan menjadi salah satu yang paling luar biasa dalam kariernya. Bukan yang paling dominan, tetapi yang paling manusiawi, diraih dengan kekuatan ketekunan, kejernihan, dan mentalitas juara sejati. Dan pada akhirnya, seperti yang dikatakan Perez, Max adalah pembalap yang paling pantas mendapatkan kejuaraan ini. Dan mungkin dia benar. Dan ketika kita berbicara tentang dunia yang diperebutkan sampai akhir, kita juga tidak boleh mengabaikan masalah penalti. Karena ya, penting untuk memikirkan strategi balapan. Tetapi juga perhatikan mesin dan unit tenaga, karena berisiko menjadi protagonis sejati dunia. Karena berbagai penalti di grid akan memengaruhi klasemen. Kita telah sampai pada titik di mana tim hampir menghabiskan komponen mereka. Setiap pembalap sebenarnya hanya bisa menggunakan sejumlah bagian mesin terbatas sebelum dikenai penalti. Setiap kali seorang pembalap melebihi salah satu batas ini, penalti diberlakukan. 10 posisi untuk pertama kali, dan 5 berikutnya. Dan jika melebihi 15 posisi, langsung memulai dari belakang. Ini adalah sistem yang biasanya menghantam mereka yang memiliki masalah keandalan atau kecelakaan. Tetapi pada akhir musim bahkan tim top mulai goyah. Dan tahun ini risiko tersebut melibatkan tepatnya 3 protagonis dunia. Norris, Piastri, dan Verstappen. Yang paling terekspos adalah Lando Norris setelah pensiun dari Zandvoort di Belanda, di mana masalah pada saluran oli mematikan McLaren-nya, dipahami bahwa sesuatu juga telah terpengaruh dalam rotasi mesin. Ini tidak pernah dikonfirmasi secara resmi, tetapi beberapa sumber di paddock berbicara tentang komponen yang sudah mencapai batas. Jika McLaren harus memasang elemen baru dalam 4 balapan terakhir, Norris berisiko mendapat penalti yang sangat berat di grid. Dan dengan dunia yang seimbang seperti itu, kehilangan 10 posisi di awal bisa mengorbankan gelar Anda. Ini adalah risiko klasik di akhir musim. Anda menginginkan performa, Anda menginginkan kekuatan, tetapi setiap kilometer tambahan menjadi taruhan melawan keandalan. Namun Verstappen juga tidak tidur nyenyak. Faktanya, Red Bull RB21 memiliki manajemen mesin yang lebih agresif untuk mengejar McLaren. Dan sekarang hitungannya bisa datang. Max sudah menggunakan 7 dari 8 knalpot yang tersedia, sedangkan Norris dan Piastri berhenti di 3. Sebuah detail mungkin, tetapi dengan 4 balapan tersisa berarti Verstappen tidak bisa lagi mengizinkan kerusakan. Dan Red Bull tahu betul bahwa penalti teknis pada titik ini di musim dapat membatalkan minggu-minggu kebangkitan. Ini adalah paradoks sempurna untuk mengejar ketertinggalan dari McLaren. Verstappen dan timnya telah mendorong diri mereka ke batas, tetapi justru dorongan itu sekarang membuat mereka berisiko. Sebenarnya, pembahasan teknisnya jauh lebih dalam.
Setiap komponen pada power unit memiliki siklus hidup yang sudah direncanakan sejak awal tahun, berdasarkan jarak tempuh, pengaturan, dan suhu. Tetapi cukup satu kecelakaan, kegagalan, atau bahkan hanya akhir pekan yang sangat panas untuk membakar elemen dan mesin lebih cepat dari yang diharapkan. Dan ketika ini terjadi, Anda tidak memiliki alternatif, atau Anda berisiko mengalami kegagalan di trek atau mengubah dan menerima penalti. Kedua opsi tersebut sangat merugikan dalam kejuaraan dunia yang ditentukan oleh beberapa poin saja. Pikirkanlah, Verstappen terpaut 36 poin dari Norris. Hanya perlu satu balapan dengan penalti mesin untuk sepenuhnya membalikkan klasemen. Itulah sebabnya dalam beberapa minggu ke depan di belakang layar, kita akan melihat permainan yang tenang. Siapa yang berani mengambil risiko, dan siapa yang bergerak lebih awal. Beberapa tim memang lebih memilih mengorbankan satu balapan di sirkuit yang tidak menguntungkan untuk memperkenalkan mesin baru dan memiliki kekuatan penuh di akhir pekan berikutnya. Taktik yang sudah pernah dilihat di masa lalu dan bisa kembali sekarang antara Brasil, Las Vegas, dan Qatar. Red Bull misalnya bisa melakukannya di Interlagos, sebuah sirkuit di mana menyalip adalah mungkin dan kerugian memulai dari belakang akan terbatas. McLaren sebaliknya tidak bisa melakukannya. Saat ini, mereka hanya harus mempertahankan keunggulan. Tingkatnya, musim 2025 berada di bagian akhirnya, tetapi tidak ada tim papan atas yang benar-benar yakin dengan komponen yang dipasang pada unit tenaga mereka. Kejuaraan dunia pembalap dan konstruktor bisa saja ditentukan bukan oleh menyalip atau strategi pit, tetapi oleh nomor yang dicetak di ECU. Dan itu akan menjadi akhir yang sempurna sejalan dengan musim ini. Tak terduga, tegang, teknis, dan selalu berada di batas peraturan. Karena pada titik ini, bukan lagi tentang siapa yang tercepat. Ini tentang siapa yang bisa mencapai garis finish dengan mesin yang masih hidup. Dan mengenai penalti mesin, McLaren memiliki keunggulan dibandingkan Red Bull yang memiliki manajemen thermal yang dioptimalkan dan lebih baik daripada lawannya. Memang rahasia kekuatan mereka bukan pada sayap, bukan pada manajemen beban aerodinamis, tetapi terutama pada pendinginan internal di area unit tenaga. Dan ini terlihat jelas di Meksiko dengan ketinggian 2.200 meter. McLaren berlomba dengan area kap mesin tertutup, tanpa perlu pembukaan ekstra sehingga tidak kehilangan drag di lintasan lurus, seperti yang dilakukan Ferrari, Red Bull, dan juga Mercedes. Ini memungkinkan mereka mempertahankan stabilitas dan kecepatan ekstra di lintasan lurus, meskipun bukan yang tercepat dalam hal kecepatan puncak. Dan Andreas Seidl telah mengonfirmasikannya di masa lalu. Kami telah sepenuhnya mengubah sistem pendinginan. Itulah yang dia nyatakan. Seluruh tata letak telah dibuat lebih efisien, sehingga kami dapat berlomba dengan konfigurasi yang lebih tertutup, bahkan dalam kondisi ekstrem. Ini adalah keuntungan 1000 detik yang menjadi substansial, dan keuntungan ini bisa memungkinkan tim walking untuk tidak mendapatkan penalti di grid, terutama jika kita berbicara tentang Piastri. Karena Norris berada di batas setelah mundur di Belanda, dan ini bisa menjadi keuntungan bagi Piastri. Sementara itu, Norris mengalami gagal finish di Belanda, sehingga kini berada di ambang batas penggunaan komponen mesin. Tentu saja keranjang karbon, manajemen saluran udara di dalam rem, dan pendinginan unit tenaga adalah elemen yang mendukung McLaren, yang juga mengurangi panas pada ban belakang, dan berdampak pada kemungkinan penalti yang diterima di grid, yang ingin mereka hindari. Terakhir, mari kita lihat pernyataan dari Ralf Schumacher dan Desmos Demuleme yang berbicara tentang pasar pembalap, terutama Oscar Piastri dan Charles Leclerc. Aston Martin sedang mencari pembalap top. Piastri dan Leclerc adalah dua kandidat serius. Itulah yang dikatakan Ralf Schumacher. Tim Lawrence Stroll telah menginvestasikan sejumlah besar uang dalam beberapa tahun terakhir. Pabrik baru, simulator generasi terbaru, teknisi dari Red Bull dan Mercedes, kedatangan Adrian Newey. Namun hasilnya tidak memenuhi ekspektasi. Fernando Alonso melakukan keajaiban pada tahun 2023 dan 2024. Bahkan tahun ini dia mengemudi dengan sangat baik. Dia juga akan ada tahun depan, tetapi Fernando Alonso tidak bisa terus selamanya, dan oleh karena itu suara-suara di padok jelas. Aston Martin mencari pembalap baru mulai tahun 2027, dan seterusnya. Piastri bisa menjadi pilihan, karena selama beberapa bulan situasi di McLaren menjadi tegang setelah persaingan internal dengan Norris yang meledak setelah Monza. Ada kontak dengan tim lain, termasuk Aston Martin. Piastri beralih dari mendominasi dunia untuk mengalami kehancuran psikologis yang, seperti dijelaskan Desmos Demuleme, telah kehilangan kelincahan mental, mulai merasakan beban gelar dan kepercayaan dalam tim tidak lagi seperti di awal musim. Ralf Schumacher mengungkapkan pendapatnya seperti ini. Jika seorang pembalap kehilangan kepercayaan pada tim atau sebaliknya, itu adalah sinyal jelas bahwa akan ada konsekuensi. Saya merasa bahwa Piastri membayar apa yang baru saja terjadi. Dan jika Piastri kehilangan kejuaraan dunia, ya, dia mungkin juga mempertimbangkan untuk pindah tim dan meninggalkan McLaren. Dan perhatikan juga Leclerc, karena jika proyek Ferrari tidak memberikan hasil konkret dalam jangka pendek, maka keseimbangan antara Leclerc dan Maranello bisa rusak. Meskipun Leclerc mencintai Ferrari, ya, pembalap Monaco itu ingin menang. Ini juga telah dikonfirmasi oleh manajernya, Nicolas Todt. Dan oleh karena itu, berhati-hatilah bahwa mulai tahun 2027 dan seterusnya panggilan dari Aston Martin bisa menjadi lebih dari sekadar rumor. Juga karena proyek teknis Aston Martin ambisius. Kembali berjuang untuk kemenangan dan juga untuk gelar. Untuk melakukannya, dibutuhkan seorang pembalap yang dapat mewarisi warisan Fernando Alonso, dan oleh karena itu memimpin pengembangan, memotivasi para insinyur, dan membawa mobil ke batas. Lance Stroll adalah bagian dari tim, tetapi dia tidak akan pernah bisa menjadi pembalap utama.
Jadi di Aston Martin, mereka mencari panduan dan kepemimpinan yang kuat yang bisa mereka temukan di Piastri atau Leclerc. Beritahu saya pendapat Anda tentang semua topik yang telah kita bahas dalam video ini. Dari pernyataan Ecclestone terhadap Ferrari dan Hamilton, pernyataan Perez tentang kejuaraan dunia, masalah penalti grid pada perubahan mesin, dan juga pertarungan internal di McLaren antara Norris dan Piastri, serta kemungkinan melihat Piastri atau Leclerc di Aston Martin mulai 2027. Saya penasaran untuk membaca dan menanggapi semua komentar Anda. Seperti biasa, saya ingatkan untuk memberikan like berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun di saluran ini. Di sini dari Rasta, semuanya selesai. Kita jumpa lagi di video berikutnya.